Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ikhwan wal akhwat, muhajirin muhajirat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan umur Anda, harta Anda, usaha Anda, waktu yang Anda miliki, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi istiqomahan kepada kita untuk istiqomah di atas siratal mustaqim sampai ketika malaikat maut datang menjemput ajal kita, menjemput nyawa kita, kita tetap istiqomah di atas siratal mustaqim. Sebagaimana nasihat Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan Islam. Tentu saudara sekalian, untuk bisa meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan siratal mustaqim, harus ada usaha. Di antara usahanya adalah apa? Kita maksimalkan bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah, menuntut ilmu, mengkaji, baca Al-Quran dan sejenisnya. Kembali kepada apa yang kita sampaikan, sekarang kita masuk pada materi berikutnya dalam kajian kitab Badrul Ma'un fi Fadli Ta'un. Di sini Imam Ibnu Hajar menjelaskan dzikru bayanil hikmah fin nahyi anil khuruj minal baladi alladhi waqa'a fihi at-ta'un firaran minhu. Apa hikmah di balik larangan melarikan diri dari negeri yang tersebar penyakit ta'un? Hikmahnya, sebagian para ulama mengatakan bahwa ini sifatnya ta'abudi. Apa ta'abudi? Ta'abudi itu artinya apa? Ada beberapa syariat dalam Islam yang hikmahnya kadang tidak bisa dinalar, tetapi itu bagian daripada bentuk ketaatan kepada Rasulullah atau juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah contoh jamaah sekalian, kalau ada yang bertanya kenapa harus ruku dan ruku harus lurus ketika sholat misalkan, itu sifatnya ta'abudi. Kalau ada yang mengatakan agar sehat, kan masih ada cara lain untuk bisa sehat selain ruku. Nah, itu namanya ta'abudi jamaah sekalian. Jadi ada ibadah-ibadah, baik itu larangan maupun perintah, yang kadang hikmahnya nggak bisa dinalar, tetapi sifatnya itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian ada juga sebagian para ulama mengatakan hikmah pada larangan melarikan diri dari daerah yang terkena wabah taun sifatnya ta'lili, bisa dicari sebabnya, bisa diambil hikmahnya. Di antaranya apa jamaah sekalian? Di sini Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengumpulkan beberapa pendapat para ulama. Satu, pada umumnya wabah taun itu sifatnya universal di sebuah negeri, umum, cepat, merata. Artinya orang yang melarikan diri dari negeri yang terkena wabah taun, besar kemungkinan dia sebenarnya sudah terinfeksi wabah taun. Hanya saja dia mungkin ketahanan fisiknya bagus, imunitas tubuhnya juga bagus, sehingga dia tidak merasakannya atau tidak ketahuan bahwa dia terkena wabah taun tersebut. Maka melarikan diri keluar dari negeri yang tersebar wabah taun itu bisa menimbulkan madorot, yaitu apa? Menjadikan wabah tersebut semakin menyebar ke daerah-daerah lainnya. Ini pendapat pertama, hikmah pertama kenapa tidak ada, kenapa larangan keluar dari negeri yang terkena wabah taun dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Karena hikmah ini mirip-mirip dengan gejala wabah corona. Ada istilah namanya orang yang tak bergejala. Jadi ada pasien atau orang yang tak bergejala karena mungkin fisiknya bagus, dia nggak merasa sakit, nggak merasa demam, dia nggak merasa sakit tenggorokan atau kesusahan bernapas misalkan, karena memang fisiknya baik, imunitas tubuhnya bagus. Bukan berarti dia tidak terkena infeksi, bukan berarti virusnya belum ada pada diri, sudah ada. Nah, demikian juga jamaah sekalian yang terjadi pada wabah taun pada umumnya menurut para ulama yang dirangkum oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab ini. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua, kata beliau di sini adalah apa? Sesungguhnya lari dari wabah taun itu menjadikan orang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab terkena wabah taun itu bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang terkena wabah taun kalau dia bersabar, ikhlas, bermukim di rumahnya, nggak kemana-mana, dan senantiasa berdoa kepada Allah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini bisa mendapatkan pahala orang yang sedang ribat atau orang yang sedang jihad. Kalau dia meninggal, maka dia meninggal mati syahid. Padahal meninggal dengan cara mati syahid itu merupakan cita-cita seorang mukmin. Bahkan itu cita-cita para sahabat setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kalau melarikan diri dari negeri yang terkena wabah taun sama dengan melarikan diri dari daerah yang di situ ada keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mati syahid. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah apa jemaah sekalian? Agar doa Nabi Muhammad SAW bisa kita dapatkan. Apa itu? Nabi Muhammad SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sampaikan pada edisi sebelumnya, Allahumma ja'al fana'a ummati bit-ta'ni wa ta'un. Ya Allah, jadikanlah umatku meninggal dengan at-ta'nu, yaitu mati syahid di medan jihad, wa ta'un, dan disebabkan oleh penyakit ta'un. Artinya apa? Kalau ada orang yang terkena ta'un atau di negeri, dia tinggal di negeri yang di situ tersebar penyakit ta'un, maka hendaklah dia itu senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah dia tidak melarikan diri, karena Rasulullah SAW mendoakan umatnya untuk meninggal, mayoritas umatnya untuk meninggal karena wabah taun, bukan karena yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, walaupun doa Nabi Muhammad seperti itu, bukan berarti kita menghilangkan antisipatif untuk menjaga kesehatan atau melakukan pengobatan medis. Tetap dilakukan pengobatan medis dan tetap antisipatif, jangan sampai kita terjerembab dalam wabah taun sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentu sahabat Umar dan sahabat Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat lainnya lebih paham makna daripada doa Nabi tadi daripada kita zaman sekarang, karena mereka langsung berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW, mengerti bahasa hadis dibandingkan kita. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu beberapa hikmah kenapa kita dilarang untuk melarikan diri ataupun keluar dari negeri yang tersebar wabah taun di sekitar kita. Demikian, barakallahu fiikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.